Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel aku Novita Sari Kennedy. Nah, pada pembahasan hari ini kita akan melanjutkan video yang sebelumnya sudah aku jelaskan, yaitu tentang struktur dan fungsi tumbuhan serta pemanfaatannya dalam hal teknologi. Nah, materi pembahasannya itu terdiri atas 3 bagian. Ada struktur dan fungsi organ tumbuhan yang dimana poin A ini sudah dibahas di video sebelumnya. Dan pada hari ini aku mau ngebahas tentang kedua materi tersebut, yaitu struktur dan fungsi jaringan penyusun tumbuhan dan teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Struktur dan fungsi jaringan tumbuhan penyusun tumbuhan itu ada 2, jaringan penyusun tumbuhan dan struktur serta fungsi jaringan pada akar, batang, dan daun. Jaringan penyusun tumbuhan itu terdiri atas beberapa jaringan. Yang pertama ada jaringan meristem. Jaringan meristem itu sel-selnya mampu membelah diri secara terus-menerus untuk menambah jumlah sel-sel tubuh pada tumbuhan. Sel-selnya berdinding tipis, berbentuk bulat, lonjong, atau poligonal, dan relatif kaya akan protoplasma. Yang kedua itu ada jaringan epidermis. Jaringan epidermis terdiri atas lapis sel hidup yang berbentuk persegi panjang tersusun rapat tanpa ruang antar sel dan tidak berklorofil, dan mempunyai fungsi sebagai menutupi dan melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Kemudian ada jaringan parenkim. Apa sih jaringan parenkim itu? Jaringan parenkim itu sel-selnya berukuran besar dan tipis. Dia terdiri atas sel-sel hidup yang umumnya berbentuk segi 6, memiliki banyak vakuola, dan memiliki ruang antar sel yang banyak sehingga susunannya kurang tepat. Kemudian ada jaringan penyongkong atau disebut kolenkim dan sklerenkim. Penguat pada organ-organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Itu namanya kolenkim. Kalau yang sklerenkim itu penguat pada organ-organ tumbuhan yang tidak lagi mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Dan yang terakhir itu ada jaringan pengangkut berupa xilem dan floem. Kalau xilem itu berfungsi mengangkut air dan zat-zat mineral hara dari akar ke daun. Kalau yang floem itu berfungsi mengangkut dan mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi kita udah tahu ya sekarang tuh jaringan penyusun tuh terdiri atas apa aja nih. Yang pertama itu ada jaringan meristem, ada jaringan epidermis, ada jaringan parenkim, ada jaringan penyongkong, dan ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut terdiri atas xilem dan floem, jaringan penyongkong itu kolenkim dan sklerenkim. Nah, struktur dan fungsi jaringan pada akar, batang, dan daun. Sebelumnya kita sudah menyebutkan bahwa batang itu terdiri atas batang dikotil, batang monokotil. Nah, yang akar pun sama. Ada akar dikotil dan akar monokotil. Dan jaringan penyusun tumbuhannya yang ada di dalam gambar sebelah kanan atas.
Dia terdiri atas stomata, xilem phloem, epidermis atas, mesofil palisade, mesofil spons, dan epidermis bagian bawah. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Apa aja sih teknik-tekniknya? Nah, ada 7. Yang pertama itu teknik pemasangan batu bata. Yang kedua itu teknik pondasi cakar ayam. Ketiga itu ada teknik panel listrik tenaga surya. Yang keempat itu ada teknik pembuatan air mancur dan sumber bor. Yang kelima itu ada teknik sensor cahaya. Yang keenam itu ada teknik lapisan pelindung dan pengilap. Dan ada teknik pemurnian air. Itu gimana sih caranya? Kok bisa teknologinya itu atau teknik-tekniknya itu bisa terinspirasi dari struktur tumbuhan? Nah, kalau penasaran dan pengen tahu nih, yuk kita lanjut pembahasannya. Nah, yang pertama itu ada teknik pemasangan batu bata. Di sini terdiri ada gambar yang A, ada gambar yang B. Kalau yang A itu dia pemasangan batu bata, susunan batu bata yang ada di kuli bangunan. Nah, kita bisa bayangin kalau susunan batu bata ini hampir sama dengan jaringan epidermis yang memiliki bentuk seperti balok, tersusun rapat. Tersusun rapat itu antar bentuknya itu tersusun menempel dengan rapat, nggak ada ruang antar sel atau nggak ada celah atau nggak ada bolongan. Dan keadaan inilah yang bisa disebut sebagai teknik pemasangan batu bata. Nah, kemudian ada teknik pondasi cakar ayam. Nah, kok bisa sih gitu teknik pondasi cakar ayam? Nah, ini yang pertama itu ada pohon nyiur. Yang B-nya itu pondasi cakar ayam. Pohon nyiur memiliki akar serabut yang mampu menopang tanaman tersebut meskipun struktur tanahnya tidak stabil. Dari sinilah struktur akar tanaman nyiur diadopsi untuk menciptakan fondasi berserabut pipa beton yang menyangga gedung-gedung besar. Jadi kebayang ya, kalau teknik-teknik ini tuh ada artinya gitu. Bisa kita pelajari dalam dunia ilmu pengetahuan alam. Nah, teknik yang ketiga itu ada panel listrik tenaga surya. Teknologi ini dibuat dengan meniru prinsip daun yang memanfaatkan energi matahari untuk menghasilkan energi kimia. Nah, yang keempat itu ada teknik sensor cahaya. Nih, teknik sensor cahaya ada bandingkan dari kedua gambar ini atau perlihat mana yang menurut teman-teman atau adik-adik semuanya tuh terlihat sama gitu. Nah, teknik sensor cahaya merupakan teknik yang digunakan pada lampu penerangan jalan yang dilengkapi dengan fotoresistor atau LDR. Bukan long distance relationship ya, tapi light dependent resistor dan saklar pengatur on atau off secara otomatis. Nah, teknik ini terinspirasi dari tumbuhan kaktus. Masya Allah, tumbuhan kaktus ini memiliki stomata nih. Stomata yang dapat membuka pada malam hari dan menutup pada siang hari untuk mengurangi penguapan air. Proses membuka dan menutupnya stomata ini dipengaruhi oleh aktivitas sel penjaga stomata. Di dalam sel penjaga ini terdapat reseptor cahaya yang disebut fotoreseptor yang menginspirasi pembuatan fotoreseptor ini pada lampu penerangan jalan.
Jadi gitu ceritanya. Nah, selanjutnya ada teknik lapisan pelindung dan pengilap. Nih, terlihat ya ada bunga atau daun kamboja sama teknik lapisan peniru atau pengilap nih. Dengan meniru lapisan permukaan daun tanaman seroja, sebuah perusahaan asal Jerman mampu membuat teknologi letusan untuk melapisi permukaan gedung pencakar langit. Gedung pencakar langit yang dilapisi letusan mampu membersihkan permukaannya sendiri dengan tetesan air hujan seperti hal tanaman seroja. Kemudian teknik pemurni air. Bisa terlihat ya dari gambarnya, mekanisme penyerapan pada aquaporin akar tanaman eceng gondok menginspirasi ilmuwan untuk mengembangkan teknologi pemurnian air. Dengan teknologi ini, air yang kotor dapat disaring sehingga diperoleh air bersih yang aman untuk dikonsumsi. It's lovely to meet all of you. Thank you. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.